nyumpahinnya nggak baik. Padahal ibu itu salah satu doanya lisannya mustajab. Yang baik mustajab, yang buruk mustajab. Anaknya pulang kelamaan, pulang main aja kerjaan lu ya, udah biar aja keluar, mudah-mudahan dicolong sama kuntilanak, kata ibu. Kira anaknya hilang. Doa siapa? Ibunya. Jadi kalau nyumpahin anak yang baik-baik, ya Allah, anak ibu mecahin piring ya, alhamdulillah, nggak apa-apa ya nak ya. Ibu nggak marah? Enggak, mudah-mudahan nanti udah gede jadi presiden Indonesia ya nak ya, jadi hafiz Quran ya nak ya. Jadi marah-marah, tapi tetap ngedoainnya yang baik, bijaksana. Nah ini yang disebut dengan i'tidal. Marah pada tempatnya, marah dengan proporsional, marah dengan bijaksana, tahu mengekspresikan marah, mana boleh suara kita naik, mana kalanya marah kita cukup diam. Ini disebut dengan i'tidal, ya. Yang nggak boleh tadi apa bu? Ifrat dan tafrid, berlebihan atau nggak marah sama sekali. Jadi itu ibu-ibu, mari sama-sama kita kendalikan nafsu ammarah lawamah, sifat marah yang ada dalam diri kita. Karena sekali lagi memaafkan, melapangkan masa lalu, luka yang pernah dikasih sama orang-orang sebelumnya. Mungkin ada yang pernah rumah tangganya gagal, ingat mantan-mantannya. Ya Allah, dulu saya punya suami begini. Mungkin dulu ada yang punya inner child, kalau bahasa anak sekarang, luka masa lalu, punya orang tua toksik, punya kakak toksik, punya kakek nenek toksik. Ibu tahu toksik nggak bu? Hah? Bikin penyakit, itu namanya toksik. Ya, mungkin dulu masih kecil kita pernah disakitin orang tua. Mungkin dulu sebelum nikah harta kita pernah diambil sama orang lain. Mungkin dulu kita pernah patah hati dengan orang yang kita sayang, lapangin. Karena kalau diungkit terus, hidup kita yang nggak tenang, dianya udah tenang, kitanya yang nggak tenang. Jadi satu, kenapa memaafkan itu mulia? Karena kita sedang mewujudkan sifat Allah, yaitu al-afu. Dan kedua, kenapa memaafkan itu penting? Sebab memaafkan salah satu sifat para penghuni syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 orang yang masuk dalam kategori para penghuni syurga. Siapa mereka? 1, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang suka berinfak, sedekah, berbagi sama orang, nggak nunggu kaya, baik di waktu lapang sempit, lagi punya ama nggak punya, berbagi. Ini penghuni syurga. Saya kan masih miskin, ngapain saya sedekah? Nanti tunggu kaya. Sedekah mah nggak nunggu kaya. Fis sarra'i wad dharra, lagi lapang, lagi ada ama nggak ada, dia sedekah, dia jadi penghuni syurga, kata Allah. Kedua, siapa penghuni syurga? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Pengen marah, dia tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi kita berada dalam satu ring atau wilayah pertengkaran, bisa kita terusin. Dia maki kita, pengen kita balikin. Dia ngejambak kita, pengen kita jambak. Tapi kan kita sama aja kalau begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik arah, pergi. Maka ibu beruntung kalau punya suami, apabila dia marah, marahnya diam, keluar dari rumah. Beruntung. Itu sesungguhnya suami lagi mencoba menetralkan dirinya dari sifat marah. Astagfirullahaladzim. Udah, daripada nanti ngemaki istrinya, KDRT istrinya, lakinya keluar. Mau kemana? Ini kadang-kadang melihat lakinya keluar, ibu makin ngambek, marah. Mau kemana? Orang lagi ngomong malah keluar. Hei papa, sini, katanya. Justru bersyukur, oh ya udahlah, kita sama-sama panas, dia mau nenangin diri, saya masuk kamar, dia keluar, udah. Jangan malah ditarik sama ibu, baru nyampe pintu, sini, mau kemana? Keluar. Makin berapi. Udah, masing-masing sedang mencernihkan pikiran dan dirinya.
wal kadhiminal ghaidh. Yuk, tahan amarahnya, ekspresikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang memaafkan orang atau sang pemberi maaf ketika disakiti, mereka salah satu penghuni syurga, ya. Wal afina 'anin nas. Ya, maafin deh. Apalagi yang saya bahas tuh, udah pokoknya maafin. Dan memaafkan itu proses kita yang tahu bisa maafin atau tidak. Dan gak ada kesalahan yang gak bisa dimaafin. Allah pun maafin semua kesalahan kita. Tuh ibu pernah ada cerita seorang pembunuh. Dia udah ngebunuh 99 orang. Ibu pernah dengar gak kisahnya? Ya, dia datang sama seorang ulama. Wahai Syekh, saya udah ngebunuh 99 orang. Betapa banyak dosa saya. Bayangin, ini pembunuhnya bukan lagi kelas 3, udah kelas kakap. 99 orang. Dijawab sama Syekh itu, enggak, kamu enggak bakal dimaafin sama Allah karena yang kamu bunuh udah 99. Karena kesel, marah, akhirnya tuh guru dibunuh juga. Jadi total yang dia bunuh 100. Berjalan mencari guru. Ketika sampai di tempat guru kedua, dia bertanya, "Wahai Syekh, aku sudah membunuh 99 orang dan baru saja terakhir 1 orang saya bunuh kemarin. Jadi totalnya ada 100. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya?" Apa kata Syekh tersebut? Innallaha ghafurur rahim. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, Allah maha pengampun. Gak ada dosa yang gak diampuni sekalipun selama hidup kita. Lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Selama kamu taubatan nasuha, kamu tidak akan mengulangi, Allah akan bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Makanya kita mah jahat sama Allah, Bu, jahat. Ini saya langsung sampaikan begini. Allah kasih kita banyak nikmat, Allah gak pernah ninggalin kita tatkala kita susah. Allah gak pernah lari dari kita, Allah selalu di dekat kita. Apapun yang kita minta dikasih sama Allah. Tapi kerjaan kita tiap hari bikin Allah cemburu. Kerjaan kita tiap hari bikin dosa sama Allah. Tapi Allah gak dendam. Allah gak ada dendam sama hambanya. Sekalipun hambanya ahli pendosa, dia suka bikin maksiat, kembali kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya banyak dosa. Nih andai saya berjalan depan banyak orang dan semua orang bisa melihat dosa dalam diri saya, betapa hina saya, ya Allah. Orang ngatain kita pendosa, orang ngatain kita ahli maksiat, kembali kepada Allah kita dipeluk. Innallaha ghafurur rahim, kata Allah, ampunanku luas, pintu ini terbuka. Allahu akbar. Berbiasa Allah, tapi kitanya yang jahat sama Allah. Allahnya baik banget sama kita, ya Bu ya, diampunin sama Allah. Wal afina 'anil nas. Yuk kita contoh sifat Allah tadi. Dan terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga yang keempat, mereka yang disebut dengan al-muhsinin, orang-orang baik. Siapa orang baik? Belum lama tuh, kalau nggak salah ya, awal tahun kemarin saya kan punya kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin di Cinere, Depok ya Bu ya. Itu kita masuk di dalam satu bab fi kasrati turukil khair, bab yang membahas tentang banyaknya jalan kebaikan. Nyata jadi orang baik itu banyak caranya. Gak cuman ibu ngasih orang itu baik, sholat 5 waktu itu baik, bukan cuman itu. Tapi kebaikan tuh ibu jalan, ada kulit pisang di tengah jalan, ibu pindahin, ibu baik. Ibu melihat ada paku, mobil mau lewat, ibu pinggirin, ibu orang baik. Dan itu kebaikan-kebaikan kecil yang selama ini kita sepelein. Dan di antara kebaikan yang lainnya, Allahu Akbar, saya baca di kitab itu, kebaikan yang paling rendah itu adalah tatkala kita nggak bisa berbuat baik dan kita nggak ganggu orang. Jadi kebaikan paling rendah itu adalah saat kita nggak bisa berbuat baik dan kita nggak gangguin orang. Itu kebaikan paling rendah. Paham nggak ibu-ibu maksud saya? Jadi berbuat baik nggak dia lakuin, tapi dia nggak pernah ganggu orang. Itu sesungguhnya dia lagi melaksanakan kebaikan yang paling rendah.
Jadi nggak ganggu orang itu kebaikan. Kita nggak bisa sedekah, tapi kita nggak ganggu orang, itu baik. Kita nggak bisa ngasih sama tetangga, tapi kita nggak pernah julid sama tetangga, itu baik. Jadi kebaikan paling rendah adalah dengan tidak mengganggu orang lain. Ya Allah ya Rahman, itu dalam Riyadhus Shalihin disebutkan begitu ya ibu-ibu ya. Maka jadilah orang yang baik. Kita baik bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita punya popularitas, karena cantik tampan, bukan. Kita baik karena tidak mengganggu orang lain, dan kita baik karena tahu porsi di mana kita harus marah. Ya, kita tahu bagaimana memaafkan, seni memaafkan yang baik, dan merefleksikan sifat pemaaf dalam diri Allah, dalam diri kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu-ibu, apa kata Nabi? Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidak ada yang akan Allah tambahkan dengan banyak kepada hambanya yang pemaaf, kecuali Allah kasih kemuliaan yang makin terus dikasih, gak berhenti semua. Jadi bagi orang yang suka memaafkan, kata Nabi, Allah akan terus tambahkan kemuliaan. Makin maafin makin mulia, makin gak dendam makin mulia. Biar orang bikin salah, berkali-kali mereka bikin salah, saya maafin, saya ridhoin, saya ikhlas lillahi ta'ala. Maka bukan cuman Allah kasih kebaikan, keberkahan dalam diri kita yang memaafkan, tapi Allah kasih derajat, diangkat derajatnya. Karena kemarin pernah disakitin, dia ridho memaafkan, makin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan sifat Allah al-afu bisa ada dalam diri kita, dan kita bisa belajar terus memaafkan kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya semua kita punya dosa, punya salah. Orang lain kita semua pernah punya salah. Dan orang-orang yang paling mulia ketika berbuat salah adalah mereka yang langsung minta maaf dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, karena sudah jam 11, saya nggak bisa lama-lama juga. Mungkin ada sesi tanya jawab, boleh di 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Enggak, silahkan. Saya minum ya ibu ya. Bu Jirina, saya minum. Langsung aja. Ya, mendingan ini aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan kita suka kesal atau marah ya. Terus kita udah memaafkan, tapi dia sepertinya apa ya? Sepertinya kayak nggak berubah kayak gitu. Jadi akhirnya saya saya putuskan saya agak dekat dan nggak ketemu sapa gitu. Maksudnya nggak deket lagi lah maksudnya. Ya begitu Ustaz. Saya langsung jawab ya ibu ya. Ada orang yang berkali-kali kita maafin nih, ini diulang lagi, ya kan? Ulang terus, kita sampai bilang capek bener maafinnya. Jadi ya udah deh, saya maafin tapi saya jaga jarak, nggak apa-apa, ya. Jadi maafin kemudian jaga jarak itu lebih maslahat daripada kita mengungkit lagi. Jadi ada istilah gini, saya mah udah maafin tapi nggak pernah saya lupain. Nah itu kan bikin sakit hati juga. Saya udah maafin tapi 5 tahun yang lalu tetap saya ungkit sampai sekarang. Itu namanya belum memaafkan secara ikhlas. Baru sekedar ucapan lisan tapi belum pembenaran dalam hati. Maka sulit. Ketika ada orang sudah memaafkan tapi dia nyari celah untuk menjaga jarak, saya rasa itu tepat dan maslahat. Kenapa kita perlu menjaga jarak? Dengan catatan ibu-ibu dibedakan antara menjaga jarak dan memutus silaturahim. Yang gak boleh adalah memutus silaturahim. Tapi kalau menjaga jarak, menjaga kemaslahatan itu lebih baik. Contoh, ada permasalahan kita disakiti sama keluarga besar, misalkan ipar sendiri, misalkan, atau mantu sendiri, atau mertua sendiri, pokoknya keluarga dah. Bagaimana caranya agar lapang hati kita? Maafin tapi jaga jarak, jangan sering bertemu. Momentum penting aja hadirnya, yang gak penting gak usah, takutnya nanti timbul kesalahan yang lain lagi.
Takutnya nanti bertengkar lagi, itu jaga jarak. Dan kita tahu mana yang harus didatangi, mana yang cukup melihat dari jauh. Itu yang harus dilakukan, bukan memutus silaturahim. Ya kalau ketemu tiba-tiba nggak sengaja ketemu orang yang nyakitin kita di pasar, di jalan, di majelis atau dimanapun, maka cara yang baik adalah sapa aja. Itu namanya bukan memutus silaturahim. Sapa tapi nggak usah duduk deketan. Sapa tapi nggak usah ngobrol. Assalamualaikum, gimana, sehat ya? Alhamdulillah, udah gitu aja, penting nyapa. Kalau memutus silaturahim, nyapa nggak mau, senyum nggak mau, tuh ada dia tuh, gue mah nggak mau ketemu, biar aja dah. Kenapa? Kesel, nggak mau pokoknya. Nggak, udah putus silaturahim. Nah itu yang berdosa karena sudah memutus silaturahim. Tapi menjaga jarak, menjaga kewarasan itu diperbolehkan. Itu ya ibu ya. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya seseorang yang tidak memaafkan orang lain yang sudah meminta maaf? Itu aja saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi selama pembahasan yang kita bahas adalah memaafkan, dia disakitin, dia maafin. Sekarang dari POV atau sisi orang yang minta maaf. Dia punya salah, dia sadar punya salah sama orang, dia minta maaf. Sudah kita datang, Bu, saya minta maaf ya, minta ridhonya. Dan ternyata yang dimintain maaf nggak mau maafin. Kita harus lihat dari dua sisi dulu. Kenapa yang dimintain maaf nggak mau maafin? Pertama, mungkin kita nyakitin dia dan juga ngambil hak dia, makanya dia belum mau memaafkan. Dan sampai dia bilang gini, saya bakal maafin kalau kamu ngembaliin hak saya. Saya ambil contoh ya. Kalau dosa yang kaitannya sama Allah, kan cara tobatnya apa ibu-ibu? Taubatan nasuha, istighfar, sholat taubat, dan an-nadam. Nyesel pokoknya kagak bakal ngulang deh. Itu sama Allah. Tapi kalau sama manusia, tobatnya ditambahin satu. Meminta maaf kepada orang yang disakiti sekaligus mengembalikan haknya. Apa haknya? Misalkan pencemaran nama baik, ya nama baiknya balikin dulu. Sebelum minta maaf, nih kita udah jelekin di medsos, di majelis taklim, kasih tahu sama orang-orang yang pernah kita kasih info kejelekannya. Saya mohon maaf, ibu itu nggak begini, aslinya baik. Kembaliin haknya dulu, nama baiknya. Kalau yang kita ambil haknya uangnya, kita tipu, kita korupsi, kita curi, ngutang nggak kita balikin, dan lain sebagainya, kembaliin haknya dulu. Kenapa ada orang yang nggak mau maafin? Karena kita cuman manis di lisan tapi nggak ngembaliin haknya. Nah kalau kita udah ngembaliin haknya, kita udah minta maaf, tetap dia nggak maafin, itu urusan dia sama Allah. Urusan saya sama dia dan urusan saya sama Allah udah kelar. Karena saya sudah dengan lapang hati mengakui kesalahan, bertobat, saya minta maaf dengan tulus. Maafin atau tidak urusan dia. Dia yang bertanggung jawab dengan hal itu. Makanya kan tadi merefleksikan, mewujudkan sifat al-afu, sifat pemaaf, sifat Allah yang pemaaf dalam diri kita kan sulit dan gak semua orang bisa. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi ya udah biar aja itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar minta maaf gitu. Dan kita sudah kalahkan gengsi kita, gitu ya Bu ya. Jadi maafin sulit, minta maaf juga sulit. Tapi kalau ada orang yang mau melakukan itu, maka dia mulia si Allah. Ya.